لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di Jumat sore yang penuh berkah ini di bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah sore ini masuk edisi 358. Kami berharap para pemirsa semuanya selalu menyiapkan diri. Kita akan bersama-sama membedah satu topik buletin yang terbit di hari Jumat ini dengan topik yang sangat penting sekali, ya, terutama mengupas dunia perpolitikan kita yang tentu makin memanas, ya. Dan memang kita kalau lihat ya dalam perspektif Islam tentu ini sangat jauh sekali ya dari pandangan Islam itu. Dan semua mata memandang pergolakan politik yang sekarang ini terjadi, ya. Baik para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan,
Buletin Dakwah Kafah edisi 358 mengambil topik tinggalkan demokrasi dan pragmatisme kembali kepada syariah Islam. Ya, insya Allah ini topik yang saya kira cukup bagus untuk memotret sekali lagi gestur politik yang sekarang ini makin dimainkan oleh para aktor-aktornya. Nah, dalam pekan-pekan terakhir ini, khususnya menjelang pilkada dan juga menjelang berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi di bulan Oktober yang semakin mendekati, panggung politik di tanah air betul-betul makin gonjang-ganjing gitu ya. Nah, ada yang bernafsu untuk mempertahankan politik dinasti dengan segala cara, termasuk dengan merekayasa berbagai peraturan ya. Jadi garis bawahi banyak persoalan politik atau agenda-agenda politik ya yang diinginkan oleh rezim sekarang ini, terutama adalah mempertahankan politik dinasti dengan merekayasa berbagai aturan ya. Keinginan agenda politik jika berbenturan dengan peraturan yang ada, maka sangat mudah sekali peraturannya itulah yang diganti. Inilah yang sebenarnya membuat masyarakat, bahkan banyak pengamat politik itu begitu sangat kecewa ya melihat aktor-aktor politik yang sekarang ini sedang nongol di istana. Ada yang terus ingin menjegal pihak yang dianggap lawan, ada yang begitu mudahnya juga berubah sikap politiknya, ada yang berpindah-pindah koalisi, apalagi menjelang agenda pilkada langsung di berbagai macam daerah, maka mereka mulai untuk mengatur porsinya, komposisinya, dan meraksat untuk berpindah koalisi. Mereka tidak peduli lagi dengan yang namanya idealisme, apalagi ideologi. Ya, mereka akan buang itu idealisme ataupun ideologi partai. Jadi kalau masih ada yang berbicara ini adalah ideologi partai, pada faktanya di lapangan tidak ada sama sekali. Bahkan pemirsa yang nampak sekali, mereka sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Semua itu semata-mata demi meraih atau mempertahankan kekuasaan. Intinya, banyak pihak, baik rezim yang berkuasa, terutama adalah partai politik, para anggota DPR, dan semua aktor politik lokal maupun nasional, makin ke sini itu makin bersikap pragmatis. Bahkan pragmatisme yang mereka pertontonkan di depan publik ini makin parah ya. Masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri, terutama adalah kelompok partainya. Yang penting mereka ini bisa eksis, dan untuk mengeksiskan dirinya itu adalah memang diciptakannya yang namanya pesta demokrasi. Demokrasi yang sangat identik dengan pesta 5 tahunan ini itu menjadi alat yang sangat menggiurkan ya, sebagai kontestasi politik dan instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan kepartaiannya yang nanti itu notabene mereka akan berkuasa. Makanya sama sekali mereka tidak akan peduli dengan urusan rakyat, tidak akan peduli terhadap kepentingan rakyat. Padahal mereka ini semua dipilih oleh rakyat. Bahkan katanya mereka itu adalah wakil rakyat. Yang penting mereka bisa meraih kepentingan mereka, tidak peduli bagaimanapun caranya. Baik, kita kupas ya fenomena ini. Poin yang pertama kita akan lihat apa sebenarnya pragmatisme dan demokrasi. Apa hierarki keduanya? Apa hubungan mesra di antara pragmatisme dan juga demokrasi? Kalau kita lihat secara definisi ini pemirsa, pragmatisme dapat diartikan sebagai upaya untuk meraih kepentingan tertentu dengan cara-cara yang paling efektif dan paling praktis daripada berpegang pada prinsip atau idealisme atau bahkan ideologi tertentu. Nah, dengan demikian kalau kita lihat definisi ini, asas atau dasar dari pragmatisme itu adalah aspek kemanfaatan, kemaslahatan semata. Sudah tidak mempedulikan apakah manfaat yang dimaksud itu sesuai dengan prinsip idealisme atau ideologi yang dianut atau tidak.
Juga apakah kemanfaatan itu sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Itu kalau umat Islam ya, atau orang yang mengatakan dirinya sebagai partai politik Islam, mereka sudah tidak mempedulikan yang namanya apakah aktivitas politik yang mereka lakukan itu sesuai atau ditimbang dengan syariah atau tidak. Ya, makanya demokrasi hari ini ya makin ke sini makin tidak berpihak kepada rakyat. Dan Al-Fakir juga bisa sampaikan satu hal yang utopia bahwa demokrasi itu berpihak kepada rakyat. Buktinya banyak sekali undang-undang, peraturan, serta kebijakan penguasa dan wakil rakyat ini justru merugikan rakyat. Yang diuntungkan itu malah oligarki yang berkongsi dengan penguasa dan para wakil rakyat termasuk partai politik. Karena mereka sangat berkepentingan ya, para oligarki ini, mereka membutuhkan legalisme untuk memperturutkan menjadi karpet merah semua agenda-agenda politik dan juga ekonominya, terutama dari ekonomi secara legal formal. Dan yang berproduksi undang-undang supaya aktivitas itu legal itu tidak ada lain adalah wakil rakyat yang itu muncul melalui partai politik dalam momentum sebuah pesta demokrasi. Makanya yang difikirkan oleh mereka itu adalah satu hubungan kolaborasi antara oligarki, penguasa, dan wakil rakyat yang di dalamnya didukung oleh partai politik. Maka dengan demikian, secara keseluruhan, pragmatisme ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan yang namanya demokrasi. Yang namanya demokrasi, ya pasti pragmatisme. Demikianlah. Contohnya, munculnya, lahirnya Undang-Undang Migas, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan sebagainya, yang semua undang-undang ini dikebut dalam waktu yang sangat cepat. Ini sudah sangat mencurigakan. Demikian pula Undang-Undang Pemilu, Pilkada, yang didesain untuk melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang pro pengusaha ketimbang pro rakyat. Ya, jadi sangat jelas nih pemirsa, bahwa inilah sebenarnya hubungan yang sangat jelas antara pragmatisme dengan demokrasi, bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Baik, kita masuk di poin yang kedua adalah standar politik halal dan haram. Seharusnya bagi seorang muslim, bagaimana sih sebagaimana kita harus berpolitik itu? Nah, diawali kita akan membahas apa sebenarnya politik dalam perspektif Islam. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala ya, mendefinisikan yang disebut dengan as-siyasah. As-siyasatu hiya ri'ayatu syu'unil ummati dakhiliyan wa kharijiyan bi ahkamil islami. Jadi politik ini adalah pemeliharaan urusan umat atau rakyat baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan syariah Islam. Nah, jelas sekali kan pemirsa. Dengan demikian, politik dalam Islam ini adalah aktivitas mengurus dan mengelola urusan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Ini semuanya mencakup bagaimana di dalam konteks ini Islam, negara khilafah, negara Islam ini memimpin, mengatur, dan melindungi umat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam negeri seperti hukum, ekonomi, pendidikan, ataupun juga kesehatan misalkan, dan maupun politik luar negeri yang itu berhubungan dengan negara di luar daulah khilafah Islamiyah, yaitu hubungan diplomatik, jihad, dan sebagainya. Nah, dengan kata lain, politik Islam bukan sekedar permainan kekuasaan, tetapi tanggung jawab syar'i untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam mengatur kehidupan umat. Oleh karena itu, politik ini di dalam Islam sesungguhnya harus terikat dengan halal dan haram. Dalam arti standarnya, mikiasnya, itu adalah hukum-hukum Islam, bukan kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Ya, jadi sangat jelas ya.
Kalau politik Islam, maka perilaku politik yang harus ada di dalam mindset dari para aktivis politiknya dalam berpolitik itu harus standarnya adalah halal haram, ya, bukan dilihat dari kemaslahatan. Sebabnya namanya manusia ini kan lemah, ya, kita tidak memahami hakikat sesuatu secara hakiki. Bisa jadi sesuatu yang dipandang manfaat atau kemaslahatan oleh manusia belum tentu itu sesuai dengan syariat. Atau sebaliknya, sesuatu yang dipandang itu buruk misalkan dalam pandangan dia belum tentu itu adalah istilahnya buruk menurut syariat. Di dalam surah Al-Baqarah 216 sangat jelas, ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah baik bagimu, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia adalah amat buruk bagimu. Jadi Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Apalagi kalau kita bicara kemanfaatan atau kemaslahatan dalam pandangan manusia, acap kali hanya didasarkan kepada pertimbangan akal, bahkan hawa nafsu semata. Sebaliknya, semua perkara yang sesuai dengan ketentuan syariat pasti mewujudkan kemanfaatan. Jadi semua yang sesuai dengan syariat pasti mewujudkan kemaslahatan. Jadi jangan sampai kita itu semata-mata ingin meraih kemaslahatan, tetapi kita itu tidak mengindahkan syariah. Sebaliknya yang harus kita lakukan cara berpikir seorang muslim, di mana di situ ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariah, pasti akan muncul kemanfaatan atau kemaslahatan. Haitsuma yakunu syar'u takunu maslahat. Nah, memang betul, ya, di kalangan para ulama fikih populer ada satu kaidah yaitu al-masalih al-mursalah. Yaitu maksudnya adalah menurut kaidah ini ada ragam kemanfaatan ataupun kemaslahatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh nas-nas syariah, tetapi bisa dijadikan satu pertimbangan dalam melakukan amal. Namun demikian, ya, kaidah yang masyhur ini juga, al-masalih mursalah ini ternyata banyak dikritik oleh sebagian ulama fikih. Di antaranya kaidah ini sering justru menjauhkan umat dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi banyak mengatasnamakan al-masalih mursalah ini, justru mereka melakukan banyak sekali pelanggaran syariah. Ya, bahkan kaidah ini khususnya pada saat konteks ini atau misalkan dalam berpolitik sering dieksploitasi demi kepentingan tertentu yang bertentangan sekali lagi dengan ketentuan syariah. Nah, dengan alasan kemanfaatan ataupun kemaslahatan misalnya, kita bisa saksikan munculnya fatwa tentang kebolehan memilih pemimpin kafir atau fasik, ya. Beberapa waktu yang lalu muncul nih, kebolehan wanita untuk menjadi penguasa, kebolehan berkoalisi dengan partai-partai sekuler, ya, dengan alasan ya manfaat dan sebagainya, atau tertolaknya khilafah karena ini tidak sesuai dengan rakyat atau kondisi, ya. Padahal semua yang mereka sampaikan ini, ya, dalih-dalih, ya, istilahnya yang mereka lontarkan tadi itu semua atas nama manfaat itu bertentangan dengan ketentuan syariat tentang keharaman memilih pemimpin kafir atau fasik, larangan untuk mengangkat penguasa wanita, bahkan kewajiban untuk menegakkan khilafah dan sebagainya. Nah, kita sudah kupas nih bagaimana sebenarnya berpolitik dalam pandangan Islam harus mengindahkan standar halal dan haram. Inilah yang mungkin banyak sekali sekarang disebut sebagai etika politik, ya. Berpolitik itu harus punya etika. Etika sebagai seorang muslim itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada etika, tapi standarnya adalah syariat, yakni halal dan haram. Baik pemirsa, kita bahas poin yang ketiga, maka wajib terikat dengan syariat Islam nih dalam berpolitik pada khususnya. Nah, karena kaum muslimin pada dasarnya memang wajib untuk selalu terikat
dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua aspek kehidupan mereka. Termasuk juga di dalam mereka ini berpolitik, ya. Tentu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam itu untuk selalu terikat dengan yang namanya syariat Islam. Sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ayat ini kalau kita cermati mengajak kepada umat Islam untuk menjalankan Islam ini secara menyeluruh, yang itu mencakup semua aspek kehidupan dan tidak memisahkan sebagiannya, misalkan apakah politik dan syariat. Jadi kita tidak boleh mengambil Islam ini seperti kita mengambil makanan yang kita sukai. Kita harus mengambil Islam ini secara keseluruhan, tentu sesuai dengan porsi yang memang diwajibkan kita untuk menerapkan itu, ada kewajibannya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Dan hendaklah kamu Muhammad SAW memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada dirimu. Dan ayat ini dengan sangat jelas memerintahkan umat Islam untuk menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ini sebagai pedoman dalam memutuskan segala urusan dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan pribadi manusia. Nah, selain itu juga di dalam sejumlah hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umat Islam untuk terikat dengan syariat Islam. Sekaliannya di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing, dan gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian itu. Dan Rasulullah SAW juga di dalam hadis riwayat Imam Malik dan Al-Hakim nyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Aku telah mewariskan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu, ijma' sahabat, kalau kita lihat dari sisi sumber hukum Islam, juga menunjukkan pentingnya ketaatan umat Islam ini kepada syariah Islam. Salah satu bentuknya adalah ijma' ini tercermin dalam tindakan mereka setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah baru muncul, ya, mereka selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama mereka. Ya, Rasulullah SAW pun, misalkan contoh ya, beliau ini ketika suatu saat mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, ya, ketika saat itu diutus sebagai wali, ya, gubernur. Beliau ini selalu mempertanyakan, wahai Mu'adz, dengan apa engkau nanti akan memimpin mereka? Saya akan memimpin dengan Al-Quran, ya Rasulullah. Kalau engkau tidak menemukan, bagaimana? Saya akan menggunakan sunnah Rasulmu, sunnahmu ya Rasulullah. Kalau tidak temukan, maka saya akan beristihad. Artinya bahwa Rasulullah ingin memastikan bahwa kerja dari para wali ini, yang notabene adalah mereka perwakilan dari Rasulullah untuk mengatur sebuah wilayah, harus tetap merujuk kepada syariat Islam.
Begitu pula pemirsa, ketika Abu Bakar As-Siddiq juga diangkat sebagai khalifah, pengganti beliau sebagai Khalifatul Ula, ya, beliau pun menegaskan pentingnya berpegang teguh kepada syariat Islam. Beliau berkata, "Ati'uni ma ata'tullah wa rasulahu, fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Taatilah aku selama aku ini mentaati Allah dan Rasulnya. Namun jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian tidak wajib mentaati diriku. Masya Allah, ini adalah satu standar yang harus kita lakukan. Beliau ini khalifah. Kalau dalam Al-Quran disebut ini adalah ulil amri yang kita itu wajib untuk mentaatinya. Namun ada syaratnya adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Hal ini muncul dari apa yang beliau sampaikan tadi itu, tercermin dari lisan beliau mulia. Bahwa wahai taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Namun jika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak menyelesaikan perkara-perkara mengurusi kalian itu tidak sesuai dengan hukum Allah, maka kalian tidak wajib. Saya ini menjadi satu penjelasan yang sangat tepat. Begitu juga selain itu, para ulama salaf juga menyatakan kewajiban umat muslim untuk selalu terikat dengan syariat Islam. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya menyatakan, man istahsana faqad syara'a fid-din. Jadi siapa saja yang memandang baik sesuatu tanpa dalil Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ia telah membuat syariah baru dalam agama ini. Ini menunjukkan pemirsa bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menolak segala bentuk penetapan hukum hanya atas dasar prasangka baik semata-mata yang tidak didasarkan pada dalil-dalil syariah. Ya, jadi sangat jelas. Begitu juga kalau kita merujuk ulama kontemporer ya, sebagaimana Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan syariah Islam dalam keadaan apapun. Jadi sangat jelas beliau nyatakan dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Nah, demikian jadi sangat jelas ya kalau kita rangkum apa yang disampaikan, apa yang sudah kita bedah di Buletin Dakwah Kafah sore ini, maka ya sudah saatnya umat Islam ini meninggalkan pragmatisme dan juga sistem demokrasi yang terbukti hanya melahirkan banyak persoalan umat ini, bagi umat ini. Apalagi inti demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Catat itu ya. Artinya apa? Manusialah, artinya melalui para wakil rakyat yang acapkali tidak mewakili rakyatnya, yang berwenang untuk membuat peraturan hukum yang sering didasarkan pada akal dan hawa nafsu semata. Padahal hak membuat hukum itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-40, innil hukmu illa lillah. Hak membuat hukum atau keputusan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, marilah sama-sama kita semuanya bersegera ya untuk mengamalkan, menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hanya dengan itulah maka bangsa dan negeri ini bisa meraih ragam keberkahan dari langit dan bumi yang itu datangnya dari penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini menjadi lembar hikmah di Buletin Dakwah Kafah, dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka tersebut. Masya Allah. Baik, demikian para pemirsa.
Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 358 sudah Al-Fakir ya sampaikan secara keseluruhan ya, isinya keren sekali ya, semoga bisa memberikan edukasi. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan para pemirsa di Jumat sore yang penuh berkah ini di 25 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan dengan hampir akhir bulan Agustus ya, 30 Agustus 2024. Al-Fakir sudah menyampaikan secara keseluruhan isi dari Buletin Dakwah Kafah, tinggalkan demokrasi dan pragmatisme, kembali kepada Islam. Dan Masya Allah, kita selama ini sudah memang menjadi tugas kita untuk menyampaikan berbagai macam analisa semua kejadian yang terjadi di sekitar kita, khususnya memang yang paling menarik ya di akhir-akhir ini adalah kejadian-kejadian politik ya. Dan apa yang kita sampaikan karena mengakar ya, sesuatu yang berbasis kepada ideologi ya, ideologi Islam dan pola-pola politik, terutama adalah pola politik demokrasi ini sebenarnya kan sama saja, hanya pelakunya saja yang berbeda. Karakter-karakter mereka, karakter pragmatis ya, apalagi menjelang pesta demokrasi, apakah itu Pilpres yang lalu, apakah sekarang ini yang lagi memanas adalah pilihan kepala daerah serentak ya. Ini sama sebenarnya perilaku politik mereka, karena memang ideologi politiknya sama. Jadi hampir partai politik yang dulu itu bisa jadi berseberangan waktu Pilpres, tapi sekarang ini bisa sama-sama mereka itu. Yang mereka dulu itu mengatakan pembohong, ya, curang, tapi sekarang itu justru mereka sekarang ini bermesraan membangun koalisi dengan orang atau partai atau kelompok atau koalisi yang mereka mengatakan dulu itu pembohong, yang gagal dan sebagainya. Tapi inilah fenomena yang terjadi kalau cara pandang, cara sikap berpolitik itu tidak memiliki satu patron yang sangat jelas, yaitu pada idealisme dan juga ideologi yang jelas. Maka kami sampaikan nasihat di dalam pertemuan ini khususnya adalah kaum muslimin. Kita ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar, umat Islam ini terbesar ya, dan kita memiliki risalah yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, karena memang langsung dari Sang Pencipta kita yang sesuai dengan fitrah kita, apalagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bertujuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Lantas kalau kita tidak berpolitik dengan cara Islam dan membangun bangunan kepemimpinan tidak sesuai dengan Islam, lantas apa yang kita harapkan jalan kebaikan? Kita ingin hidup ini sejahtera, kita ingin hidup ini baik, tapi kita tidak mau memakai aturan dari zat yang datangnya dari zat yang maha baik. Maka ini adalah satu hal yang sangat ironi. Semoga bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 358 bermanfaat. Ayo sama-sama kita tinggalkan demokrasi dan pragmatisme. Sudah saatnya kita kembali kepada fitrah kita, yaitu syariat Islam.
Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang dalam keadaan yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.